balik lagi di Banteng Mas Channel. Hari ini kita kedatangan Bro David. Bro David ini langganan lama di tempat kita. Kalau yang tahu ngikutin, kakaknya yang pakai rival pertama di Indonesia untuk di Hilux-nya. Kemudian bokapnya nyusul. Kemudian dia beda sendiri nih. Nah sekarang kita di sini mau tanya-tanya mobilnya diapain aja sih? Soalnya barangnya mahal-mahal bro. Dia orang nih sekeluarga demennya barang-barang yang mahal semua. Dan gue juga kurang ngerti nih apa aja yang mahal coba di sini. Coba kita tanya. Gimana bro? Apa aja nih yang udah lu upgrade di mobil lu? Yang paling pertama, yang paling utama nih mobil fokusnya itu di kaki-kaki ya. Kaki-kaki. Jadi kaki-kaki saya pakai Total Chaos ya? Total Chaos long travel. Mahal banget Jadi nih bro. lebarnya, artikulasinya itu semuanya plus 5 cm. Lebih lebar 5 cm? Iya. Oke. Travelnya juga naik 5 cm. Oke. Sama dia bushingnya udah polyurethane oversize. Sama atas bawah ball joint. Oh, oke. Nah ini shocknya pakai Fox yang tipe apa nih bro? Ini factory 2.5. Dia jadi bodinya 2,5 inci. Sama dia udah subtank. Oh, dia udah subtank juga. Iya. Nah, setelah lu pakai ini, apa yang lu dapet? Travelnya mantap. Ride-nya, empuknya, Ride-nya lebih empuk. handling lebih enak, Sama kalau ketemu polisi tidur. nggak ada rasa dong. Ini mobil saya untuk nopang beban, remnya udah saya upgrade big brake kit. Cuman saya rasa rugi ya, karena kalau ada polisi tidur saya nggak pernah ngerem sekarang. Belagu banget. Sekeluarga selain demen otomotif juga belagunya juga lumayan tinggi. Nah, ini karena dia lebih lebar 5 cm, bisa dilihat ban depannya lebih keluar 5 cm. Jadi kalau Total Chaos ini, dia spesialis arem-arem. Jadi dari US, nah itu kalau mobil-mobil off-road yang kalau lu orang sering lihat terbang-terbang itu lompatnya, mendaratnya mantep, ini semua pakai Total Chaos rata-rata. Di Indonesia juga dia lumayan cukup dikenal karena dipakai di rally-rally yang pakainya Hilux atau Fortuner ya bro ya. Fortuner TRD pakai. Bisa pakai juga. Nah, Fortuner itu. TTI, maaf. Terus apalagi nih engine lo apain? Mesin sini cuman refresh, ganti filter, knalpot. Karena ini masih 2KD 250 HP gampang banget. Dan itu lebih dari cukup sih di track. Kalau terlalu besar tenaga takutnya malah wheel spin ya, kegedean tenaga. Jadi bener ya, mesin yang lama lebih powerful dibanding mesin yang baru. Banyak yang bilang begitu dan lebih kuat juga. Iya. Karena fokusnya beda. Mesin yang baru lebih ke efisiensi. Dia lebih ringan, otomatis lebih ringkih karena semua partnya lebih kecil. Oh, ilmu baru juga. Banyak kan kita juga dapat ilmu dari customer. Tapi dia enak, gearboxnya 6 speed. Habis itu torsi bawahnya lebih dapat. Ya, akselerasinya di bawahnya lebih enak. Ada plus ada minus, tapi semua pemain diesel tahu 2KD, KD ini mesin ya, legend lah ajaib. harusnya kalau di Hilux ya. Di Toyota legend dia. Terus bumper. Nah, ini kemarin kita sering bahas. Kadang ada yang pakai bumper custom, kadang ada yang pakai bumper yang bermerek. Nah, ini bokap sama kakaknya pakai bumpernya maunya yang bermerek nih. Kalau dia punya desain sendiri. Soalnya yang bermerek kadang nggak cocok di setiap ini. Selera. Tapi pesan gue, setiap lu bikin bumper yang lu custom, lu harus tahu juga bangunnya yang bener itu kayak gimana. Ini salah satu bangun yang bener. Gitu. Kenapa lu bikin desainnya kayak gini, bro? Ya, otomatis kita cari ground clearance ya. Ya, betul. Ground clearance-nya jadi departure-nya lebih tinggi, ketika turun-turun nggak gampang ngesrot nih depannya. Jadi biasanya pakai bumper-bumper kayak ARB itu departure-nya agak lebih susah. Selain dia lebih maju ke depan, lebih tinggi juga gitu. Nah ini kan kayak gaya-gaya baha-baha gitu ya. Kalau di US gaya-gaya baha yang off-road yang biasa mainnya di gurun-gurun, ini gayanya kayak gini. Ini lampunya juga mahal-mahal nih. Semuanya diumpet-umpetin tapi ini pakai Pia ya. Pia dari Jepang. Semuanya Pia A. Ini ngefans banget dia sama Pia A, padahal kadang untuk beberapa orang katanya kurang terang, bener nggak? Iya, karena dia SAE driving lights ya. Betul. Terpatok regulasi, susah ngomong, tapi ya saya rasa cukup sih. Ya, jadi sebenarnya untuk penerangan cukup, tapi sebenarnya dia bikin seperti itu supaya nggak terlalu silau yang ke depannya itu lawannya ya. Ya, terutama kalau cuaca hujan sih ya, kalau warna putih terangnya, kadang kena genangan air bisa balik mantul. Nah, menangnya SAE karena dia dikontrol seperti itu, pantulannya juga terbatas. Nah,
gitu guys. Jadi sekali lagi plus minus. ya, kita sih jual semua brand. Lu mau PAA, lu mau IPF, lu mau Light Force, Rigid, gue jual semuanya. Casey Light, nah ini nih, dia salah satu importirnya Casey Light. Jadi kalau kita di Bantai Mas jual Casey Light, importirnya dia. Sip. Gitu. Nah terus mobil saya yang satu Casey, ini belum jadi distributor Casey. Oh gitu ya. Iya ini mau dia import Terus? Casey tapi nggak pakai Casey nih. Terus ini winch saya baru ganti dari Banteng Mas. Oh ya. VR Evo 12. Dia 25% lebih efisien listriknya, sama yang paling ngebedain remote-nya sih. Remote-nya dia efektif banget. Iya. Oh ya, kasih lihat dong remote-nya, Bro. Ini velgnya pakai braid. Ini yang Bitlock pakai baut. Ini juga keren. Velgnya dari Spain ya kalau nggak salah ya. Iya. Braid. Kemudian bannya pakai 275/70. Nah, remote warning baru ini dia bisa wireless, tapi dia ada backup wire-nya juga. Ya. Jadinya ya kita jauh lebih nyaman. Iya. Nggak perlu lagi kabel, ya. karena biasanya saya pakai yang lama. Itu saya harus ngolong, narik di sini, terus ngegrepe-grepe lagi. Ngeraba-raba. Tapi lu jago lah ngeraba-raba. Ya lama-lama udah biasa, cuman lama-lama Iya. gara-gara kemarin saya lihat di track ada yang udah pakai ini, kayaknya enak banget. Saya tanya, Upgrade. ini wireless switch yang upgrade? Enggak, ternyata udah ada built-in dari warning. Iya, Saya betul. baru tahu ternyata udah ada. Betul. Kena deh, belanja sama dia. upgrade. Ya itu kita kadang masukin yang karena Warren kadang produksi yang baru-baru, kita juga ikutin yang baru-baru. Kadang customer kita juga pengen upgrade, kadang ngikutin juga kan di US sudah pakai yang baru. Nah lucunya VR ini secara harga dia lebih murah dari Tabor, tapi dia speknya lebih tinggi dibanding Tabor yang sebelumnya. Saya nggak tahu itu kenapa bisa cost-nya bisa turun, tapi tetap kalau yang entry level tetap made in China nih bro, gitu. Ya. Nah cuman kadang selama saya jual sih, walaupun dia made in China, Warren belum pernah sih begitu dibuka dari dus nggak hidup, itu nggak pernah terjadi gitu. Nah terus apalagi di belakang, nah ini dia hobinya banyak, off-road, motocross, sepeda mountain bike, wah semuanya dimainin deh. Lu punya UTV juga, Polaris. Di belakang lu pakai apa? Ini juga rock slide-nya custom, tetap diperhitungkan, jadi ini nggak licin. Ya intinya sih custom boleh, tapi tetap harus diperhitungkan titik safety-nya. Ya, ini di belakang pipanya udah lebih gede, ditekuk lagi ke belakang supaya lebih kuat. Kadang kan ada yang cuma habis aja begitu. Belakang pakai Sportlit Pro Foam. Ya. Jadi ini peralatannya. Jadi menurut saya kalau double cabin untuk selama dipakai sehari-hari, untuk memanfaatkan kargonya di belakang biar enak, tetap harus ngandelin ini. Karena enak, dia bisa dikunci. Ya. Jadi kita naruh berawang di belakang, apa aja cemplungin aman. Mau belanja ke pasar, bagasi kita udah paling gede. Kalau lagi banjir ke pasar pakai ini nggak takut ya. Nah, terus Santai. pakai tutup bak ini juga kadang kalau kita butuh untuk ngebuka, dia hanya butuh 2 baut, tinggal angkat aja. Jadi gampang kalau dilepas pasangnya. Terus dia ada Tango juga. Lu ada beli itu juga kan ya? Ada. Yang buat separatornya ya. Gitu. Nah ini peralatan-peralatannya bisa dilihat tuh, berantakan tapi tetap keren. Ini bisa dilihat ke dalam. Acak-acakan, tapi tetap keren. Nah, ini ada box keren banget nih bro. Ya, ini boxnya nitip dari temen OEM Toyota. Oke. Ironisnya di sini nggak dijual, padahal barang sepele. Iya. Ya ini enak sih. Ya, toolkit saya, kompresor, peralatan Tools. masuk sini semua. Jadi yang di luar tuh cuman recovery kit. Ini pentingnya ya recovery. Tuh lihat, kalau orang kaya recovery-nya aja Sultan. Mereknya mesti Yukon. Kenapa harus bermerek kalau recovery gear? Karena safety. Dia udah tes segala macam, jadi kita nggak perlu harus takut ketika kita mau recovery. Kadang alatnya nggak mumpuni gitu loh. Sama saya yang demen kenapa saya pilih merek ini. Kalau yang lain itu sistemnya strap. Kalau dia Oh tali. iya. Ini dia ngeper ya. Iya, kelihatan tuh kokoh banget. Iya. Ini mobil tuh kayak di betot-betot ditarik-tarik begitu. Jadi ketika kita nge-recovery vehicle, kita tinggal kayak di mobil tuh kayak ditarik-tarik gini juga, dibantu tarik. Ngeper deh kayak ini sebenarnya kayak tali bungee jumping ya. Iya, Cuma dia lebih ngales selentur dia gitu ada lah. dia ada mainnya sedikit. Iya. Gitu. Sedangkan saya ngelihat kalau sistem strap, apalagi kalau yang mohon maaf safety-nya nggak ada klasifikasinya ya. Begitu ditarik dia kaget, dia putus. Ya, putus.
Betul. Nah, nge-recovery juga nggak bisa sembarangan. Nah, yang ada bukan recovery, yang ada malah membahayakan yang lain. Iya, Karena betul. tali yang putus itu kemana-mana. Betul. Ketika nge-rescue kan Sabetannya, pasti ada orang-orang sekitarnya yang lagi nonton, ngarahin kiri kanan apa segala macam, malah bisa nyabet kemana-mana ya jadi bahaya. Gitu. Oke, ada lagi yang lu upgrade dari sini? Lu kadang bawa sepeda ya di sini. Iya, Jadi sepeda, multifungsi. motor, mobil ini fun. Ya, mobilnya fun lah. Dia happy banget pakai ini. Nih, jadi dulu bokapnya, kakaknya, sama dia semua pakai Hilux semua. Toyota. LV juga lu ada ya? Ada. LC80 juga lu ada. Udah Toyota semua deh. Toyota minded. Nah ini satu yang terakhir ini sih. Jadi mobil ini standarnya itu udah ada differential locker. Tapi untuk pakai itu harus kondisi 4-wheel drive low. Dan kalau lari di atas 40 atau wheel spin, dia disengage. Oh, dia lepas sendiri ya? Iya, nggak ada gunanya jadinya kalau betul-betul kondisi wheel spin kita Iya. tuh baru pakai kan. Iya. Nah jadinya ini switch-nya udah saya bypass, jadi locker ini bisa nyala kapanpun. Oh, lu pakai switch sekarang jadinya? Iya. Oh, jadinya tadinya otomatis disengage, sekarang nggak bisa, harus Iya, manual. Manual semua. Iya. Kalau saya Daripada lu rasa beli ya, locker atau locker lagi ya, Iya. ya ini lebih murah. Ini Saya- gue mesti belajar juga tuh cara ngelepas switch-nya gimana. Mesti aja itu lu sendiri. iya. Lu tahu dari mana kayak gitu-gitu? Google. Ya, Ya intinya kita banyak belajar dari customer bro, karena kita bukannya maha tahu, tapi kita akan juga belajar dari customer dan sama-sama belajar. Kadang customer juga belajar dari kita juga belajar dari customer. Jadi itu yang bikin barang-barang kita makin lengkap. Kadang customer juga ada request, masukin ini dong, karena ini. Nah itu kita ngikutin terus. Kayak sekarang kita ada pengetahuan lagi kan, ternyata air lockernya itu bisa disengage otomatis, sekarang dia bisa manual. Ya lu nggak usah beli air locker lagi jadinya, kalau lu udah pakai Hilux. Oke guys, sampai gitu aja. Mudah-mudahan informatif. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. dan diskon yang banyak.